Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya, amin. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bareng lagi materi yang kedua, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Ada yang masih ingat? Iman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang keberapa ya? Berapa? Betul, rukun iman yang ke-5. Peta konsep yang akan kita pelajari pada materi kali ini yaitu iman kepada hari akhir. Yang pertama, meyakini adanya hari akhir. Yang kedua, memiliki sikap yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Dan yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada hari akhir. Itu yang diharapkan dari pembelajaran tentang iman kepada hari akhir. Meyakini adanya hari akhir. Hari akhir atau kiamat adalah hari berakhirnya semua kehidupan di dunia. Pada saat kiamat, alam semesta ini akan hancur luluh dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam semesta ini akan hancur luluh sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang ke-5 ya. Kapan datangnya hari akhir? Gak ada yang tahu, semua itu masih rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Yang datangnya kapan kita semua gak ada yang tahu. Al-Quran memberi gambaran terjadinya kiamat kubro. Kiamat kubro itu sama dengan kiamat besar, kiamat yang sesungguhnya. Pada hari itu bumi diguncangkan dengan dahsyat dan mengeluarkan segala isinya. Tidak ada satupun makhluk yang dapat bertahan hidup ketika kiamat kubro terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal? Karena Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini dan seluruh isinya. Dan ingatkan, Allah memiliki sifat wajib yaitu apa? Bako, artinya Allah maha kekal, abadi. Selanjutnya, seluruh makhluk akan dibangkitkan kembali dan memasuki alam baru yang kekal, yaitu alam akhirat. Karena kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan kehidupan di akhirat adalah yang kekal dan abadi ya. Di alam akhirat manusia akan mengalami beberapa kejadian sampai akhirnya ditempatkan di tempat yang sesuai dengan perbuatannya ketika hidup di dunia. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditempatkan di surga. Kemudian orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditempatkan di neraka. Kira-kira kita banyak yang mana ya? Amal yang baik dan yang buruknya? Yang tahu anak-anak dan Allah Subhanahu wa taala ya. Mulai sekarang kita harus mempersiapkan diri sebagai bekal hari akhir, karena hari akhir itu pasti akan terjadi dan akan datang. Nama-nama lain hari akhir atau hari kiamat, yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats, artinya yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Semua manusia yang sudah meninggal sejak dahulu kala sampai ratusan tahun yang lalu, sampai puluhan tahun yang lalu, sampai sekarang nanti akan dibangkitkan lagi di hari yang sama. Makhluk hidup yang masih hidup pada datangnya hari akhir juga akan binasa ketika hari kiamat datang ya. Yang kedua, nama lain hari kiamat itu adalah Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur di lapangan yang sangat luas yang disebut dengan padang mahsyar. Jadi kalau Yaumul Ba'ats tadi hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur ya, yang Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Kemudian seluruh manusia yang sudah mati berabad-abad lamanya telah menjadi tulang belulang atau menjadi tanah sekalipun, dengan kekuasaan Allah akan hidup kembali untuk menerima balasan atau atas semua perbuatan yang
lakukan di dunia. Jadi kalau yaumul ba'ats tadi, hari dibangkitkannya manusia kembali setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua. Kalau yang sangkakala pertama kan hancurnya alam semesta ini ya, hari kiamat. Ditiupkan sangkakala kedua oleh malaikat Israfil, yaitu hari kebangkitan manusia, hari dibangkitkannya manusia lagi dari alam kubur dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah jadi tulang belulang, jadi tanah, akan hidup kembali untuk dilakukan pembalasan, hari perhitungan ya. Lah kemana setelah bangkit tadi? Dikumpulkan di padang mahsyar dia yang dinamakan dengan yaumul mahsyar, hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkannya tadi. Pada hari itu manusia memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan amal yang dimilikinya. Jadi bentuknya bisa berbeda-beda, tidak seperti sekarang ini ya. Orang yang amalnya buruk, bentuknya akan buruk. Matahari akan terasa sangat dekat, mungkin bahkan akan terasa sejengkal dari kepala kita, dan waktu akan terasa sangat lama sekali. Sementara orang yang amalnya baik dan beriman kepada Allah, bentuknya akan baik, tidak merasakan panas walaupun matahari terasa sejengkal saja. Dan waktu menunggu di padang mahsyar itu terasa singkat bagi orang-orang yang banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu yaumul hisab. Artinya hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Sekecil apapun perbuatan manusia, mulut akan dikunci dan seluruh anggota badan lain akan menjadi saksi atas segala perbuatannya. Jadi yang bicara itu anggota tubuh kita, tidak lagi mulut kita. Mulut kita akan dikunci, akan terkunci. Nah, semua anggota badan kita akan menjadi saksi perbuatan yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Manusia tidak akan luput dari perhitungan, tidak akan salah perhitungannya. Pada saat itu manusia tidak bisa berdusta atau berbohong sekecil apapun ya. Yang keempat yaitu yaumul jaza. Yaumul jaza artinya hari pembalasan atas semua amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Bagi orang yang amalnya baik ketika hidup di dunia, balasannya adalah surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Yang banyak-banyak beribadah, beramal baik, maka akan mendapatkan surga dengan begitu banyak kenikmatan yang bisa kita nikmati. Semoga kita termasuk dalam golongan itu ya, amin amin ya rabbal alamin. Sementara bagi orang kafir dan orang yang amalnya buruk, balasannya adalah neraka jahanam yang apinya menyala-nyala, mengubar-ngubar. Subhanallah, semoga kita semua dijauhkan dari itu ya. Dengan cara apa? Dengan cara banyak melakukan hal-hal baik dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu yaumul mizan, hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia selama hidup di dunia ini. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat dari timbangan amal keburukannya, balasannya adalah surga. Dan sebaliknya, jika timbangan amal keburukan lebih berat dari kebaikan, pasti apa balasannya? Neraka. Betul sekali ya. Jadi barang siapa saja yang banyak berbuat baik, beribadah hanya kepada Allah, maka adalah surga balasannya yang dijanjikan oleh Allah. Dan barang siapa yang melakukan sebaliknya, banyak melakukan hal buruk, maka neraka dengan api yang menyala-nyala adalah balasannya. Intisari pembelajaran pagi ini yaitu hari kiamat pasti akan terjadi. Setiap muslim wajib meyakininya. Kita sebagai umat Islam wajib meyakininya, karena itu semua juga termasuk dari rukun Islam yang kelima, iman kepada hari akhir. Manusia akan mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan di dunia ini, akan dipertanggungjawabkan. Kita semua akan mempertanggungjawabkannya tanpa terkecuali, tanpa kita bisa berdusta sekecil pun. Hari kiamat memiliki nama lain, diantaranya yaitu yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul jaza, yaumul hisab, dan yaumul mizan.
Sumber belajarnya buku PADBP Erlangga kelas 6 halaman 33 sampai 36, dan semua gambar hanya ilustrasi bukan gambaran yang sesungguhnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bunda mohon maaf apabila ada salah ya. Kita bertemu di minggu depan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.